Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fernando. Ya, kali ini kita unboxing handphone Infinix atau biasa disebut dengan King Infinix. Nah, ini kita beli Infinix Note Edge ya, Note Edge yang warna Lunar Silver. Nah, kita unboxing dulu. Aduh, suara apa tadi? Ada notifikasi. Nah, ini udah kita pakai beberapa hari ya handphonenya. Ini video unboxingnya kita baru upload sekarang. Nah, ini bungkusnya ala kadarnya sekali ya. Dengan hanya satu lembar bubble loh. Gila lo, bahaya, ini bahaya banget. Nah, kita kemarin ngirimnya pakai JNE, kita kirim ke rumah. Cuman gila ya, berani sekali ya kirim HP dengan dus yang begitu kopong, lalu dia pakai satu buah bubble. Nah, ini handphonenya nih, Infinix Note Edge udah 5G ya. Dia menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7100, sudah 5G tentunya. Dengan kotak yang warnanya cukup lumayan. Nah, ini memorinya 8 GB ya, 8 plus 8 256. Nah, ini Note Edge terusnya. Nah, kita juga mendapatkan kartu Smart Friend dengan 48 GB selama 1 tahun dan garansinya Car Care Service 12 bulan garansi. Nah, kita dapat yang warna lunar silver ya. Kemudian memang kita memang pilih yang lunar silver, padahal warna birunya juga cakep loh. Ternyata setelah saya lihat warnanya yang biru juga wow, ganteng tuh. Lunar titanium ya, bukan lunar silver, lunar titanium. Ini Infinix Edge. Nah, kita baru pertama kali menggunakan handphone King Infinix ini atau unboxing handphone King Infinix. Kemarin kita sudah unboxing handphone tabnya ya, Xpad yang Edge-nya. Nah, ini spesifikasinya dia pakai XOS 16. Ini sudah Android 16 loh ya. Baterainya 6500 mAh dan untuk update-nya Infinix menjanjikan update 3 tahun. 3 tahun itu artinya kalau sekarang Android 16, 17, 18 berarti sampai Android 19, benar nggak sih ya? Apa hanya patch aja sampai 3 tahun? Nah, kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja ya. Apakah bertahan sampai 3 tahun ini menggunakan handphone ini? Sepertinya tidak ya. Ya, kita hanya buat review, tapi ini udah saya gunakan cukup lumayan ya. Nah, ini adalah handphonenya. Dusnya langsung dibuka itu langsung atas sekali, itu adalah handphone ya. Kiri kanannya ada tulisan, hanya tulisan saja. Oke, kita keluarkan handphonenya dulu. Aduh, ini nggak ada lidahnya ya, jadi agak susah nariknya, jadi harus dicungkil pakai jari. Bentuknya kayaknya asik sekali ya. Ini mengingatkan saya dengan Samsung S8 series ya, tipis. Oh, ini dia nih. Dibuka langsung keluar tuh ada 48 GB gratis kuota utama selama 1 tahun, yang artinya mungkin sekitar 4 gigaan kali ya kalau di 12. Ini apa ini? License by Qualcomm. Sepertinya ini modemnya ya. Iya nggak sih? Kalau prosesornya kan sudah pakai MediaTek. Ini kayaknya license by Qualcomm itu adalah modemnya. Jadi modem Qualcomm dia pakai. Apa iya sih? Penasaran ya. Nanti kita coba cek deh. Nah, ini ada buku-bukunya, itu frekuensi radionya. Sepertinya itu adalah benar menggunakan Qualcomm. Nah, ini stiker ya. Ini stiker untuk penutup ya, penutup kayak apa namanya? Penutup tombol, penutup apa namanya? Grill speaker kalau kita mau pasang tempered glass yang menggunakan UV. Karena dia sudah beri ya, ini dia kasih tempered glass UV
Yang sama case ya, case-nya tentu aja udah dikasih. Case-nya mengingatkan kita kepada sebuah handphone yang ada apel-apelnya Kroak itu ya. Mirip banget. Aduh, sekarang kenapa kayak gini semua sih fenomenanya? Aduh, lucu. Oke, ini casingnya soft case ya, jadi dia lentur sekali dan udah dikasih tempered glass loh. Tuh, tempered glassnya itu memang spesial banget dan sayangnya ini memang nggak full ya, jadi hanya sisi-sisi sampingnya aja yang ada lemnya. Jadi kalau kalian kurang terlalu suka, kalian tinggal beli apa namanya cairan UV aja, cairan UV. Nanti tinggal apa namanya ditempel pakai cairan UV. Tapi tentunya list pinggir kiri kanan atas bawahnya itu yang berstiker itu tadi, yang nempel lengket tadi itu harus dibuang dulu. Karena kalau enggak nanti akan bleber jelek banget hasilnya. Nah nanti akan kita pasang aja deh. Kemungkinan akan kita pasang menggunakan UV aja ya. Jadi tempered glassnya jadi tempered glass UV. Dan ini memang spesialis banget. Bentuknya kalau kalian mau cari persamaannya itu dia itu sama kayak Honor Magic 7 persis. Nah ini Infinix 45 watt. Ini ada stiker lagi loh, dikasih stiker. Ngapain sih di stikerin? Padahal kan udah bener itu 45 watt. Kalau kita buka pun sama kok 45 watt apa namanya stikernya ini. Dan ini juga terjadi di stiker tabnya. Jadi di tabnya juga itu di stikerin kayak gini. Saya bingung kenapa kok dia tempel stiker padahal tulisannya itu sama loh. Nih kita buka ya. Tuh, Infinix 4. Nah, sama. Sama. Kenapa dia tutupin? Buat apa? Gak ada gunanya dia tutup. Sama persis. Kenapa dia tutupin? Atau malah lebih oke lagi ini kita lepas tempel di sebelahnya. Nah, jadi kan biar tulisannya sama. Nah, ditempel di sini yang kosong ini. Kenapa dia timpa? Padahal saya baca speknya itu persis mirip, nggak ada bedanya. Sama ketiplek. Jadi saya juga bingung ini maksud Infinix ini dia nempel stiker ini. Biasanya kan kalau tulisannya berbeda, mungkin bukan 45 watt atau dia tulis 65 salah. Nah, mungkin sablonnya dilepas. Nah, ini kabelnya ini berwarna orange ya, kayak kabelnya si Huawei atau si Honor. Lalu ini ada SIM ejectornya kecil di bawah sekali. Aduh, ini kalau diangkat dia ngangkat semua. Coba bener sih ini Infinix ini. Nah, bentuknya kotak begini ya, agak-agak lucu ya. Oke, kita singkirkan dahulu ini dus-dus dan segala macam peralatan dan perlengkapannya. Kita buka handphonenya aja. Tinggal didorong lalu ditarik. Oke, ini dia handphonenya. Aduh, ada tulisan-tulisan ini lagi, kita lepas dulu ya. Saya itu paling nggak suka ini, kenapa ditempel-tempel kayak gini. Aduh, bikin sulit tau. Buat apa? Mungkin dia takut ketuker kali ketika pemakingan, atau ada konsen lain sih, kenapa sih kok harus di stikerin kayak gini. Oke, kita lepas aja deh kalau gitu ya. Ngelepasnya juga lumayan, ini ada dua sisi. Oke, sekarang sudah kita lepas. Bentuknya emang ini bukan kaca, backdoornya ini ya kayak plastik. Ini plastik banget, cuman bentuknya lucu. Dan dia melengkung ya, di bagian belakangnya agak melengkung, di bagian depan juga layarnya melengkung. Di bagian sisi sini, sisi bawah ada apa namanya grill speaker, ada USB port, ada speaker, ada SIM ejector. Nah, ini ada tombol apa ini? Ini sepertinya tombol AI ya kayaknya ya. Tapi bisa diubah-ubah deh kayaknya. Ada tombol power dan volume rocker. Di atas ini ada by JBL. Wow. Speakernya udah stereo loh ya. Lalu di bagian sisi sebelahnya itu kosong melompong. Nah, ini belum ada tempered glassnya, belum ada screen guardnya. Jadi screen guard dan tempered glassnya tadi kalian pasang aja ya.
Kalau kalian mau pakai screen guardnya beliin, atau mau pakai tempered glassnya juga bisa. Tinggal kalian ubah aja, mau tempered glassnya pakai UV atau mau langsung tinggal tempel aja, itu bebas. Oke, kita buka, coba cek untuk SIM cardnya. SIM cardnya apakah bisa menggunakan micro SD? Oke, ternyata tidak bisa. SIM cardnya SIM 1 bolak-balik dan SIM 2. Dan dia ada karetnya ya. Ini kayaknya udah IP65 mungkin ya. Aduh, ada Shopee lagi. Kenapa dia berbunyi? Maaf ya, ada notifikasi dari Shopee. Ini saya lupa silent handphonenya. Oke, kita configure aja ya. Lanjut, kita cepetin aja untuk configure-nya biar kalian tidak terlalu lama menunggu. Oke, sudah selesai setupnya. Wow, tampilannya cakep ya. Kayak tampilan iPhone, kuning sekali. Kita coba cek konfigurasi apa namanya, launchernya ya. Launchernya cukup menarik. Oke, ini bisa kita ubah X-drawernya, lalu kita icon-iconnya kita bisa rapetin. Oke, ini standar si Android banget lah ya. Cukup oke sih, karena ada beberapa yang iconnya itu nggak bisa dirubah-rubah. Apa namanya, gridnya nggak bisa dirubah. Nah, kita coba cek untuk bagian, ini langsung apa namanya, belum ya, belum update ya, nggak ada update ya. Kita coba cek untuk storage-nya. Di storage-nya ini sudah kepake 9,28% ya, kurang lebih sekitar 20 gigaan ya. Itu hanya untuk OS-nya aja ya, OS, lalu sistem firmware-nya. Jadi sudah kepake kurang lebih ya hampir 10% lah ya, 20 gigaan ya, 25 gigaan lah kurang lebih, 23 ya. Cukup lumayan gede ini firmware-nya nih, mengingat ini adalah storage-nya cuma 256 dan nggak ada tambahan memori ya. Jadi agak sedikit ngirit nih kalian. Harus sedikit ngirit, karena kalau nggak ya 256 itu udah terlalu kecil sekali sih. Nah, ini adalah XOS-nya, dia sudah menggunakan Android 16 guys. Keren ya, keren. Dia udah menggunakan Android 16. Ini RAM-nya 8+5. Kita virtual RAM-nya itu bisa di set jadi 8. Atau kalau mau 5 aja cukup ya, nggak ada masalah. Ketika kita modify, dia harus restart sih sayangnya ya, biar dia refresh kembali. Nah, untuk kameranya dia hanya ada kamera rear nya itu 50 lagi terus frontnya itu ya ini ala kadarnya aja lah sih. Jadi kalau untuk kamera seri Note Edge ini tidak terlalu oke ya kalau kameranya ya. Untuk patchnya itu udah Oktober 1 2025, tadi cukup lumayan lama. Oke, kita coba cek ini warantinya berapa. Kita activate device. Oke, kita mau cek apa lagi guys ini. Kita coba cek update ya. Ternyata sistem Androidnya sudah up to date. Jadi nggak ada update ternyata ya. Udah cukup lama nih, dari Oktober. Lumayan. Coba kita tes tombol. Tombol ini bisa buat mute, unmute sama mute.
Harusnya sih bisa kita configure secara manual ya. Coba kita coba cek. Ini kalau diklik 2 kali 3 kali nggak ngaruh nih kayaknya nih. Cuman dipencet lama-lama doang dia keluar ya. Coba kita cek untuk ini carinya apa ya, virtual button atau apa ini. Coba kita cek. Oh ini coba nih, one tap button. Ada haptiknya. Oh kita bisa ganti ke kamera. Kalau kita ganti ke kamera agak lama. Oke. Nah dia bisa jadi shutter nggak sih? Oh bisa. Bisa jadi shutter key juga nih kalau kalian mau coba dia jadi tombol shutter key juga bisa. Jadi kalian bisa configure macam-macam lah ya. Jadi tinggal di long press saja, mau dibalikin ke mute unmute atau mau dibalikin jadi tombol shutter juga bisa. Tapi kalau seandainya kita balikin ke mute dia nggak bisa tuh jadi tombol shutter tuh. Jadi harus dirubah apa namanya, settingan one tap buttonnya jadi kamera ya kalau mau jadi tombol shutter. Nah kalau dirubah begini dia bisa tuh, kita bisa jadi tombol shutter. Harusnya sih kalau sekali klik ya shutter aja lah ya. Kalau lama baru mute unmute. Oke, mungkin itu aja ya unboxing kali ini dari saya. Nanti kita akan coba tes apa namanya, kameranya. Coba kita tes ininya dulu ya, chargingnya dulu 45 watt atau enggak. Nah ini kita coba menggunakan charger eksternal, charger di luar charger originalnya ya. Nah ternyata udah bisa maksimal tuh, maksimal 45 watt, bisa di hyper speed juga. Dan untuk wattnya yang masuk itu betul tuh, betul harusnya sih. Coba kita tunggu ya, kita tunggu 20 watt masuk, 22 watt, 21 watt, harusnya bisa nih 45 watt. Berarti kita menggunakan charger Tranyo ya. Charger Tranyo ini support banyak sekali protokol, dan termasuk si Infinix ini sendiri dia support ternyata. Nih kita pakai chargernya itu charger yang kayak gini nih, Tranyo. Ini 120 watt, bukan promo ya, tapi emang lumayan banyak support protokol ya. Oke, thank you yang sudah nonton. See you, bye bye.